Film dimulai dengan anak kecil yang sedang duduk di kursi goyang bersama boneka kesayangannya. Dia bernama Alia. Dia sedang menyanyikan lagu sedih mengenang kedua orang tuanya yang telah tiada. Kemudian datanglah seorang perempuan yang tak lain adalah kakaknya bernama Nira, di mana mereka berdua adalah yatim piatu. Nira menghibur adiknya agar tidak larut dalam kesedihan, yang meminta adiknya untuk segera tidur karena sudah larut malam. Alia pun kemudian menuruti kakaknya dan Nira keluar kamar meninggalkan adiknya. Namun karena belum juga bisa tidur, Alia bangkit dari kasur dan membuka buku gambarnya yang ternyata dia menggambar sesuatu sosok yang aneh. Nira saat itu melihat seorang perempuan yang ditenggelamkan ke dalam danau dan sosok mengerikan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk Nira. Gua mau kalian semua jaga sikap dan ucapan kalian. Di pagi harinya, sekelompok pemuda datang. Mereka adalah Maya, Sisi, Leo, dan Raka. Mereka semua adalah teman kuliah Nira yang akan menjemputnya untuk melakukan video dokumenter tentang pabrik tua yang konon katanya sangat angker. Nira yang sudah siap untuk pergi kemudian pamit kepada pamannya, yang sebenarnya paman Nira tidak mengizinkan untuk pergi ke pabrik itu karena beliau khawatir sebab lokasinya berada jauh di pelosok dan beliau takut akan terjadi sesuatu yang buruk karena tempat itu sangat berbahaya. Nira membujuk sang paman dengan penuh harap, akhirnya pun diizinkan untuk pergi. Bahaya apa, Om? Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk ke kamu. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tengah hutan yang tiba-tiba mobil mereka ban kempes. Saat Leo membuka pintu belakang, dia kaget yang ternyata Alia sudah ada di dalam mobil. Kok ada Alia di sini? Dengan tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari dalam hutan, dan Leo menanyakan kemana arah pabrik gula, dan laki-laki itu mengarahkan tangan ke arah yang harus dituju. Sisi pun mengambil foto laki-laki itu. Saat Leo ingin menanyakan sesuatu lagi, ternyata laki-laki itu sudah menghilang entah kemana. Sisi sangat heran, apalagi saat foto yang dia ambil, sosok misterius itu tidak ada. Kenapa lagi? Setelah ban mobil diganti, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat di starter, mesin mobil tidak mau menyala. Dan ternyata bahan bakar habis yang akhirnya mau tidak mau mereka harus berjalan kaki sampai ke lokasi pabrik. Wes, ini gedung tahun berapa nih? Pasti udah ratusan tahun. Singkat cerita, mereka sampai di depan pabrik yang tampak sangat udah tua sekali. Tidak menunggu lama, mereka memasuki pabrik tua itu. Mereka akhirnya bisa istirahat di sana dengan kondisi dalam pabrik yang sangat berantakan karena memang sudah puluhan tahun mangkrak. Mereka berbagi untuk menyusuri setiap sudut di sana. Mira, ini sapunya deh. Beberapa waktu kemudian, mereka mendengar suara nyanyian Alia seperti di scene awal tadi. Sontak mereka berlari mencarinya, dan ternyata Alia berada di pojok pabrik yang sedang berbicara sendiri. Mereka semua heran kenapa Alia bicara sendiri, dan ketika ditanya oleh Nira, katanya dia sedang berbicara dengan teman barunya. Sambil menunjukkan jarinya ke arah sosok misterius tepat di samping Sisi berdiri, ya tentu Sisi langsung berteriak takut dan menjauh darinya. Mereka datang. Itu. Dadah.
Beberapa saat kemudian, Maya yang sedang berada di kamar mandi tiba-tiba muncul sosok penampakan dari cermin. Sisi yang merasa bosan akhirnya memutuskan untuk keliling pabrik, yang pada akhirnya dia melihat bayangan misterius di tengah kegelapan. Dengan rasa takut dan penasaran, dia mencari tahu yang sebenarnya sedang mengawasinya, yang ternyata di saat itu pula, Alia sudah tidak berada di tempatnya. Sontak mereka semua mencarinya. Maya dan Leo yang sedang mencari Alia diganggu sosok misterius, hingga Nira sampai di sebuah pintu terowongan dan memasukinya. Saat di dalamnya, dia memanggil adiknya berulang kali, hingga Nira pun terlihat berlari masuk lebih dalam di terowongan itu. Dan tiba-tiba Alia menghilang. Yang saat itu pula, lampu di sana mulai padam. Sontak Nira pun ketakutan dan kembali berlari mencari pintu keluar dan berpapasan dengan Raka menyusul. Tiba-tiba Alia sudah berada di belakangnya, kemudian Nira memeluk adiknya dengan erat dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Alia menunjukkan sebuah tulisan yang berada di tembok bertuliskan, "Kalian mati malam ini." Entah apa maksudnya. Tak menunggu waktu lama mereka bertiga keluar dari terowongan itu dan kembali berkumpul dengan yang lain. Di waktu yang sama, Maya dan Leo menemukan foto sosok yang entah itu foto siapa. Setelah Maya mengingatnya, ternyata itu adalah laki-laki yang mereka temui di hutan. Barulah Maya sadar bahwa pabrik ini ada hubungannya dengan laki-laki itu. Saat Nira tiba di tempat Maya, mereka kaget. Pasalnya Sisi dan Leo pun sedang bersama Alia. Sontak mereka heran melihat sosok Alia ada dua. Alia yang bersama Nira dan Raka ternyata adalah sosok hantu yang menyerupai Alia. Singkat cerita, saat semua tertidur, Alia kembali menghilang dan Nira mencari hingga kembali ke terowongan, dan dengan sangat kaget dia mendapati Alia telah berada di sebuah angkong dalam kondisi tak bernyawa. Entah apa yang terjadi, saya juga tidak tahu kenapa. Tidak dijelaskan dalam film ini. Saya bingung, penonton pun bingung. Mungkin yang tahu hanya sang sutradara. Sampai di sini Nira menangis sangat histeris dan dia pingsan tak sadarkan diri. Sekarang kita harus gimana? Dalam pingsannya Nira melihat sosok hantu mengerikan dan seorang wanita yang ditenggelamkan ke danau, dan seorang laki-laki yang dibakar hidup-hidup oleh orang tua dari wanita itu. Akhirnya pun Nira tersadarkan diri dari pingsannya. Kamu tega. Singkat cerita, saat Nira tidur, dia bermimpi kembali alias seperti memberikan suatu petunjuk. Yang saat dia bangun Nira merasa harus mengikuti petunjuk itu. Kemudian mereka menyusuri hutan seperti yang diberitahukan dalam mimpi barusan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan tidak jauh dari sana. Setelah mereka masuk ternyata betapa kagetnya di rumah itu ada perlengkapan ritual yang entah siapa yang melakukannya. Mereka menyadari bahwa ada seseorang yang menganut ilmu hitam dan di dalam sebuah buku terdapat keterangan bahwa sudah ada 38 tumbal yang sudah meninggoy dan kurang 2 lagi tumbal yang dibutuhkan untuk supaya pelakunya
bisa hidup abadi. Manut ilmu hitam. Tumbal dan pemujaan. Lagi. Jika misiku, aku tahu caranya. Saat itu pula sebuah buku ritual mengeluarkan sesuatu yang aneh, entahlah apa itu. Ternyata itu adalah roh yang akan merasuki mereka semua untuk dijadikan tumbal berikutnya. Akhirnya terungkaplah bahwa Raka adalah anak kandung dari Suryo, dari istri pertama, sang pemilik pabrik. Begitu pula Nira adalah anak Suryo dari istri kedua, alias anak dari wanita yang ditenggelamkan ke danau tadi. Suryo adalah ayah kandungku, Nira. Kita saudara, satu bapak. Dan kamu tahu, aku sengaja bocorkan bensin mobil kita. Agar tidak, karena percaya sama aku. Hingga akhirnya Nira yang tertangkap disiapkan untuk pengorbanan. Namun Nira bisa lepas dari tali yang mengikat tangan dan kakinya. Muncullah laki-laki yang bernama Suryo. Terungkaplah di sini Suryo yang menganut ilmu hitam telah menumbalkan keluarganya. Sehingga Suryo yang sudah dibakar masih tetap bisa hidup dengan ilmu tumbal yang dia miliki. Akhirnya arwah ibu Nira bangkit dan berusaha untuk mencegah Nira dijadikan tumbal. Sampai akhirnya dalam pertarungan antara Nira dan Suryo, sebuah pisau yang Nira tusukkan ke dada Suryo hingga lenyap bersama ilmu hitamnya. Sebelum aku membunuh kamu. Akhirnya, film ditutup dengan kemenangan dari Nira yang telah membalaskan dendamnya kepada Suryo yang telah menghabisi ibunya. Dan film pun tamat. Sekali padamu, Nak. Itulah alur cerita film Tumbal The Ritual yang cukup menarik untuk ditonton. Pesan dalam film ini adalah janganlah kita bersekutu dengan syaiton, karena itu sangat berdosa dan tidak dapat diampuni. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih.